Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Ajus Pagi bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Ayah Dufus. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Menarik secara paksa motor ojek online. Kericuhan terjadi antara debt collector dengan ratusan ojek online pecah di Kota Bandung, Jawa Barat. Ya, akibatnya pemirsa 9 orang terluka dan puluhan motor rusak. Ricu antara pihak ojek online dengan debt collector terjadi di wilayah Hegarmanah, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa sore. Awal kericuhan karena penarikan paksa motor dari salah seorang ojol oleh debt collector. Ratusan ojol datang ke perusahaan leasing meminta unit motor untuk dikembalikan, namun pihak debt collector menolak. Polisi terus berusaha menenangkan massa yang bertikai. Ricu antara pihak debt collector dengan ratusan ojol menimbulkan korban dari kedua pihak. 9 orang ojek online dilaporkan terluka. Buntut kericuhan itu sejumlah ojol mendatangi Mapolres Kota Bandung di Jalan Merdeka menuntut para debt collector diproses hukum. Menyikapi dari persoalan memang yang terjadi dari awal kronologis penarikan unit, ya, penarikan unit yang dilakukan oleh yang mengatasnamakan PT Elang. Datang dari ojol beberapa puluh orang yang memang ke sana untuk mengklarifikasikan, meminta bahwa unit ini kenapa dan seperti apa mesti hal terjadi penarikan seperti itu. Nah, hingga Selasa malam sebanyak 17 debt collector diciduk polisi untuk diperiksa. Polisi meminta para ojol untuk tenang dan tidak bertindak di luar hukum. Ya, diharapkan setelah ini nanti ada perintah dari Kang Ian harus bagaimana supaya kondusif semuanya untuk warga Kota Bandung yang kita cintai, ya, tidak ada sekali lagi tidak ada yang melakukan sweeping. Kalaupun ada apa-apa, lapor kepada kami semuanya, Kapolres Tabas ataupun Polsek terdekat. Apapun kalau bisa dekat Polda, lapor ke Polda. Setuju? Baik, ya. Kami akan menangani dengan seksama. Kami akan menangani dengan betul-betul. Ya. Polisi berjanji akan menindaklanjuti kasus penarikan motor secara paksa oleh pihak debt collector. Sedangkan para ojol berharap polisi dapat menindak tegas aksi premanisme dan pihak-pihak yang melakukan penarikan kendaraan yang tidak sesuai norma hukum. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Sondi Agung, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda gudang pusat perbelanjaan di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Api yang sempat membesar berhasil padam karena posisi kebakaran bersebelahan dengan kantor suku dinas kebakaran. Sebuah gudang pusat perbelanjaan di Lebak Bulus, Jakarta Selatan ludes terbakar. Banyaknya material mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Posisi lokasi kebakaran yang bersebelahan dengan kantor suku dinas kebakaran Jakarta Selatan membuat kebakaran dengan cepat ditangani. Api berhasil padam setelah 11 unit mobil damkar dan 45 personil dikerahkan ke lokasi. Luas area yang terbakar, kebetulan yang terbakar gudang gitu ya, gudang di belakang Carrefour. Itu kisaran kurang lebih 50 meter kali 8 meter. Untuk pengerahan unit dari damkar kurang lebih ada 11 unit, 4 pompa, sisanya penunjang. Jumlah personil 45 orang. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran serta kerugian dalam kebakaran ini. Lima bangunan tempat usaha di kawasan Meruya Utara, Jakarta Barat ludes terbakar. Kebakaran sempat membuat panik pelajar dan guru SMA yang terletak di samping lokasi. Kobaran api dengan cepat membakar sebuah bangunan tempat usaha di Jalan Pesanggerahan, Kelurahan Meruya Utara, Jakarta Barat. Lokasi kebakaran yang berdekatan dengan sekolah SMA Negeri 112 Jakarta juga sempat membuat panik para siswa dan guru. Hembusan angin yang kencang serta banyaknya material yang mudah terbakar membuat api semakin membesar dan sulit untuk dipadamkan. Diduga kebakaran berasal dari arus pendek listrik di lantai 2 salah satu rumah makan yang menjalar ke bangunan lain. Akibatnya, 5 bangunan tempat usaha yakni 2 rumah makan, 2 bengkel dan 1 warung kopi ludes terbakar api.
Tiba-tiba nggak ada, kurang lebih 5 menit, yang ngopi itu ngelongo ke atas, kata ibu, no ada kebakaran. Kebakaran mana? Pas saya keluar nggak taunya api di atas udah gede. Kemudian kita panik. Terus bingung mana anak-anak Gojek belum pada datang. Terus apa yang diselamatin ke kamar, saya cuma bisa nyelamatin itu aja, AJB sama ijazah anak saya gitu. Di situ orang api udah pada jatuh tuh dari atas ke kamar saya langsung keluar. Jadi nggak ada yang diselamatin. Api dapat dipadamkan 30 menit kemudian setelah 14 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sebanyak 24 pasien korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang masih dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina. Sementara sebagian pengungsi masih menunggu kepastian relokasi tempat tinggal. Tim DVI telah berhasil mengidentifikasi 5 jenazah, 3 laki-laki dan 2 perempuan. Hingga kini total korban meninggal teridentifikasi sebanyak 8 dari 16 jenazah. RS Polri melakukan 3 metode identifikasi jenazah, yaitu sidik jari, DNA, dan susunan gigi. Kesulitan identifikasi karena para korban hangus akibat luka bakar dan informasi dari pihak keluarga yang belum lengkap. Yang pertama, teridentifikasi sebagai Sumiati. Garis miring nenek, perempuan 71 tahun. Nomor 2, Raffi Arsyah Sahib Atala, laki-laki 4 tahun. Nomor 3, sebagai Tris Rea Aprita, perempuan 12 tahun. Yang keempat, teridentifikasi sebagai Suheri, laki-laki 32 tahun. Jenazah dengan nomor PM 014, cocok dengan data AM nomor 01. Teridentifikasi sebagai Hadi, laki-laki 32 tahun. Korban luka bakar akibat kebakaran di depo Pertamina Pelumpang Jumat 3 Maret masih dirawat di rumah sakit. Rumah Sakit Pertamina Pusat menangani 24 pasien dengan kondisi luka berat di atas 50% yang terdiri dari 15 perempuan dan 9 laki-laki. 13 diantaranya masih di ruang ICU dan 11 masih dalam ruang penanganan. Selain itu dari 24 pasien, 14 diantaranya masih menggunakan alat bantu selang pernapasan. Senin kemarin seorang pasien dengan kondisi luka bakar hampir 95% tidak bisa tertolong. Pengungsi di Air Petra Rasela mulai meninggalkan tempat pengungsian pasca kebakaran di depo Pertamina Pelumpang. Sebanyak 20 jiwa dari 5 kepala keluarga masih bertahan di tempat pengungsian. Para pengungsi berharap PT Pertamina dan pemerintah bertanggung jawab secara penuh, termasuk kepastian mengenai relokasi tempat tinggal mereka. Yang di sini saya rasakan aman ya, nyaman, istilahnya pokoknya semuanya kebutuhan terpenuhi. Nggak ada kekurangan suatu apapun. Dari 5 kakak ada 17 dewasa, 2 orang anak dan 1 balita. Ada informasi depo yang mau dipindahin, terus juga ada yang relokasi warga ada gitu. Ya harapan saya mah kalau bisa deponya aja yang dipindahin. Sejumlah petugas dikerahkan untuk membersihkan puing-puing pasca kebakaran, sementara tim SAR gabungan sudah menghentikan proses pencarian korban kebakaran. Dari data BPBD, 204 jiwa masih mengungsi di 2 lokasi pengungsian, yakni Posko PMI dan Air Petra Rawabadak Selatan. Sementara Menteri BUMN Erick Thohir dan Pertamina memutuskan depo Pertamina Pelumpang akan direlokasi ke dekat Pelabuhan Tanjung Priok. Polisi kembali mengidentifikasi jenazah korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang bernama Hadi. Suasana duka mewarnai pemakaman Hadi hingga satu keluarga pingsan. Polisi kembali mengidentifikasi salah satu korban kebakaran depo Pelumpang bernama Hadi. Jenazah Hadi dimakamkan di tempat pemakaman umum Budi Dharma Semper, Cilincing, Jakarta Utara.
Suasana duka mendalam mewarnai pemakaman Hadi, korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara. Bahkan salah satu anggota keluarga pingsan saat melihat jenazah Hadi diturunkan ke liang lahat. Hadi tewas di dalam rumah setelah sebelumnya berhasil menyelamatkan ibu dan kakaknya dari dalam rumah pada ledakan pertama. Menurut keluarga, Hadi sebelumnya sudah berhasil keluar, namun kembali ke dalam rumah untuk mengambil dompetnya yang tertinggal. Naas, Hadi pun terjebak dan terbakar. Sempat diselamatin saya. Sama almarhum? Sama almarhum. Ayo nak Hadi, ayo. Udah Mi, jalan duluan. Saya udah sebentar kami. Mi, takut tinggal. Tuh dia bilang, ya udah ayo. Balik lagi ke dia, kebetulan dompet, sama duitnya, sama sape. Jadi balik lagi ke dalam, ambil duit sama dompet. Hadi merupakan salah satu dari belasan korban tewas akibat kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara. Selain itu, puluhan korban luka serta ratusan orang mengungsi akibat musibah ini. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga korban tewas akibat kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Koja, Jakarta Utara menyayangkan sikap oknum pihak Pertamina yang memberikan santunan, namun dengan embel-embel tidak boleh menggugat Pertamina ke depannya. Hal tersebut tertuang dalam sebuah surat bermaterai yang disodorkan oknum pihak Pertamina saat keluarga korban akan membawa jenazah pulang. Bahwa saya dan atau ahli waris menyatakan dengan diterimanya santunan ini, maka kami tidak akan mengajukan gugatan maupun tuntutan lain kepada Pertamina atau grup. Pihak keluarga almarhumah Iriana, wanita lansia berusia 61 tahun, korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Koja, Jakarta Utara, menyayangkan sikap oknum pihak Pertamina yang menyodorkan surat serta uang sebesar 10 juta rupiah, namun dengan perjanjian keluarga korban tidak boleh menggugat Pertamina ke depannya. Oknum pihak Pertamina menyodorkan surat untuk ditandatangani keluarga saat akan mengambil jenazah orang tuanya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Saat ditemui, Rohmat, keluarga almarhumah Iriana, mengatakan pihak keluarga menandatangani surat itu dan menerima uang 10 juta rupiah lantaran dalam keadaan kebingungan saat akan mengambil jenazah orang tuanya hingga tidak menyadari isi suratnya. Dari pihak keluarga mengutus 2 orang suami istri, namanya Endang dan Sulistiawati. Dan kebetulan dia tidak melaporkan ini ke saya sebagai wakil keluarganya. Setelah pulang, kami makamkan Ibu Iriana. Sampai itu langsung kami bikin tahlilan. Setelah tahlilan baru paginya dia bercerita kalau dia dikasih uang sama seseorang 10 juta dan harus menandatangani ini. Karena pada saat itu dia lagi pusing, dia tanda tangan aja. Itu yang ngasih siapa, Pak? Seseorang, dia nggak di rumah sakit RS Polri. Sebelumnya diberitakan akibat kebakaran depo Pertamina Pelumpang, puluhan rumah yang berada di kawasan Tanah Merah ikut terbakar. Iriana termasuk dari belasan orang tewas akibat kebakaran tersebut. PT Pelabuhan Indonesia Pelindo telah menyiapkan lahan seluas 32 hektar di Kalibaru, Jakarta Utara untuk pembangunan depo Pertamina pengganti Pelumpang. Pembangunan depo Pertamina di lahan bekas reklamasi tersebut dimulai tahun 2024 dan ditargetkan selesai dalam 2 tahun. Pemerintah resmi akan memindahkan lokasi tangki bahan bakar minyak atau depo Pertamina Pelumpang ke lahan milik PT Pelindo yang berada di Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Lahan bekas reklamasi seluas 32 hektar telah disiapkan untuk lokasi pembangunan terminal bahan bakar minyak Pertamina pengganti Pelumpang. Seusai rapat koordinasi dengan Menko Maritim dan Investasi, Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan saat ini Kementerian BUMN dan Pertamina masih berkoordinasi dengan PT Pelindo dalam rencana perpindahan depo Pertamina. Kalau kami tadi sudah rapat di BUMN bersama Pertamina bahwa sesuai dengan tadi pembicaraan dengan Bapak Presiden juga, maka kita memindahkan yang namanya terminal BBM Pelumpang ke Tanah Pelindo, yang dimana 2 tahun yang lalu sudah kita rapatkan. Yang saya dengar sih udah ada
Pelindo udah pernah menawarkan tapi Berarti lokasinya pada di daerah Kalibaru. Kalibaru di Tanjung Priok. Iya, Kalibaru. Tadinya ada Lahan di Kalibaru akan siap dibangun di akhir tahun 2024 di mana pembangunan memerlukan waktu 2 hingga 2,5 tahun. Pemindahan depo Pertamina Pelumpang ini menjadi bagian dari perlindungan masyarakat dengan membangun buffer zone atau wilayah aman seluas 50 meter. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Hampir 9 jam pemirsa mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto diperiksa di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Eko Darmanto dimintai keterangannya terkait aset kepemilikan harta yang sering dipamerkan di media sosial. Eko Darmanto, ex-Kepala Bea Cukai Yogyakarta, dimintai keterangannya terkait aset kepemilikan harta yang sering dipamerkan di media sosial. Setelah keluar dari gedung KPK, Eko menyampaikan terima kasih karena diberikan kesempatan untuk mengklarifikasi terkait harta kekayaan miliknya. Ia juga menyampaikan alasan mengapa dirinya dianggap pamer harta di media sosial. Kenapa hal itu terjadi? Karena data saya yang saya simpan secara private dicuri, kemudian di framing dan beredarlah yang seperti rekan-rekan sekalian ketahui. Saya tidak memberikan klarifikasi apapun atas itu karena merupakan perintah pimpinan untuk saya tidak melakukan aksi apapun. Sebelumnya berdasarkan data dari LHKPN, harta yang dimiliki oleh Eko Darmanto pada 2021 mencapai 15,7 miliar rupiah dan dianggap tidak wajar dengan profesinya sebagai aparatur sipil negara. Ia resmi dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Bea dan Cukai Yogyakarta terhitung 2 Maret 2023. Kini ia berstatus pegawai biasa, namun ia tetap mendapatkan gaji dan fasilitas. Nama Eko Darmanto mencuat usai kasus LHKPN yang menimpa mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. Ex-Kepala Bea Cukai Yogyakarta ini kerap memamerkan harta kekayaannya di media sosial miliknya. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Abdul Roshid, iNews melaporkan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengendus adanya dugaan pencucian uang yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo. KPK juga menyinggung adanya geng seangkatan Rafael Alun Trisambodo terkait dugaan korupsi yang sedang diselidiki. Imbas bergulirnya harta Rafael Alun Trisambodo yang dinilai mencurigakan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengendus adanya dugaan pencucian uang. PPATK memblokir 40 lebih rekening milik ex-pejabat Direktoral Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo dan keluarganya. Bahkan saat dikonfirmasi, nilai transaksi yang ada di rekening mencapai 500 miliar. Adapun rekening yang diblokir terdiri dari rekening pribadi Rafael, istrinya, serta putranya Mario Dandisatrio dan perusahaan atau badan hukum. Pemblokiran ini berkaitan dengan indikasi pencucian uang yang dilakukan Rafael lantaran ada transaksi di luar kewajaran. Sebelumnya KPK telah memulai penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait LHKPN senilai 56,1 miliar milik Rafael Alun Trisambodo yang dilaporkan pada 2021 dan dinilai tidak wajar. Selain itu, KPK juga menyinggung adanya geng seangkatan Rafael Alun Trisambodo terkait dugaan korupsi yang sedang diselidiki. Mereka dapat melakukan pemeriksaan dan klarifikasi secara berkala gitu ya, terhadap laporan harta dari penyelenggaraan negara yang dilaporkan KPK yang kemudian dinilai tidak wajar. Ataupun bisa juga dilakukan pemeriksaan untuk kebutuhan tertentu gitu ya. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya setuju Rafael Alun Trisambodo dipecat dari aparatur sipil negara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Bahkan Menteri Keuangan juga mengungkapkan Kementerian Keuangan telah memeriksa 6 perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Rafael.
Sementara itu, pemirsa, David Ozora, korban penganiayaan anak ex-pejabat pajak, kondisinya membaik. Meski belum sadar sepenuhnya, namun David tengah memasuki fase pemulihan emosional. Kamu harus sabar ya, sabar. Istighfar. Ayah David Ozora, Jonathan Latumahina, kembali mengunggah kondisi terkini David Ozora di media sosialnya. Dalam unggahannya, David, korban penganiayaan anak mantan pejabat pajak itu masih menggunakan sejumlah peralatan medis yang melekat di tubuhnya. Menurut sang ayah, saat ini kondisi kesadaran David meningkat, meski belum sadar dengan siapa ia berkomunikasi. Ayah David juga menyebut saat ini David sedang memasuki fase pemulihan emosional. Paman David pun usai menjenguk David menyatakan kondisi David semakin membaik. Kondisi David sekarang itu sudah lebih sering membuka mata, terus banyak melakukan respon, cuman memang belum sadar sepenuhnya. Jadi dia itu sudah membuka mata, sudah bisa melihat sekitar tetapi belum mengenali. Sementara itu Kapolda Metro Jaya Fadil Imron sore tadi menjenguk David untuk melihat kondisi terkini dari David. Fadil menyebut dirinya berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Polda Metro Jaya dari awal di bawah kepemimpinan saya berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya. Oleh sebab itu dari awal saya sangat terbuka mendapat masukan dari teman-teman Ansor, dari LBH Ansor, dari masyarakat pada umumnya, dari para pakar, agar proses hukum kasus ini bisa maksimal. 3 pekan sejak penganiayaan terjadi, Kristalino David Ozora masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan. Doa dan dukungan pun masih terus mengalir untuk kesembuhan dan penuntasan kasus ini. Komisi Yudisial akan memanggil Panitera dan Ketua PN Jakarta Pusat terkait putusan penundaan pemilu 2024. Sementara itu KPU memastikan akan banding dan tetap melanjutkan tahapan pemilu yang saat ini sudah berjalan. Komisi Yudisial akan memanggil Panitera dan Ketua PN Jakarta Pusat terkait putusan penundaan pemilu 2024 buntut gugatan Partai Prima. Hal ini dilakukan setelah adanya laporan resmi dari Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih. Ketua Komisi Yudisial Mukti Fajar menyebut akan menganalisa laporan dari Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih terkait adanya dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh PN Jakarta Pusat. KY tidak berwenang tidak berwenang untuk memeriksa pada putusannya, maka KY akan terus mengawasi proses upaya hukum, ya, baik banding maupun kasasi. Kita akan kawal terus kasus tersebut karena kita anggap hal ini cukup menjadi persoalan yang besar. Beberapa hal secara konstitusional maupun serta perundang-undangan ini telah menjadi perdebatan. Sementara itu terkait putusan PN Jakarta Pusat yang memerintahkan pemilu 2024 ditunda hingga Juli 2025, Komisi Pemilihan Umum akan mengajukan banding. KPU menyatakan dengan tegas menolak putusan PN Jakarta Pusat. Bila memang demikian halnya, kami di KPU, ya internal KPU sudah rapat membahas substansi dari putusan Pengadilan Jakarta Pusat ini, dan kami menyatakan nanti kalau sudah kita terima salinan putusannya, kita akan mengajukan upaya hukum berikutnya, yaitu banding ke Pengadilan Tinggi. KPU juga menegaskan tetap melanjutkan tahapan pemilu 2024 sebab berdasarkan Undang-Undang Pemilu dapat ditunda jika negara terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan. Sementara itu pemirsa, Partai Perindo menyatakan dukungan kepada KPU untuk mengajukan banding terkait putusan penundaan pemilu oleh PN Jakpus. Evaluasi secara menyeluruh. Evaluasinya 2 hal. Pertama adalah bahwa dalam konteks secara
secara proporsional ini harus ada upaya-upaya menguji lagi putusan yang memang sudah diputus oleh hakim di pengadilan negeri. Upaya untuk menguji tersebut adalah dengan mengajukan banding. Jadi sebaiknya KPU melakukan upaya banding kepada pengadilan tinggi seperti itu. Itu yang harus dilakukan oleh KPU. Dan yang kedua dalam konteks mengevaluasi hakimnya adalah tentunya juga harus dilihat secara lebih jernih, maka Komisi Yudisial lah yang harus menangani, melihat kenapa sampai hakim itu memutuskan seperti itu. Padahal itu adalah dalam konteks perbuatan melawan hukumnya, dan konteks objek sengketanya itu adalah terkait dengan proses. Ya, pemirsa, mempertegas visi misi para relawan dalam mengawal kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. DPP Relawan Perempuan dan Anak Partai Perindo mengadakan konsolidasi dengan DPD Partai Perindo Jakarta Utara dan Banten. Tidak hanya mengawal kasus kekerasan hingga tuntas, RPA Partai Perindo juga memberikan sosialisasi serta pendidikan gratis. Partai Perindo yang dikenal gigih dalam memperjuangkan perlindungan hak anak dan perempuan, ini semakin serius dalam menjalankan tujuannya. 2 kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak di bawah umur telah berhasil ditangani DPD Partai Perindo Jakarta Utara bersama DPP RPA Partai Perindo. Organisasi Saya Partai Perindo ini juga mengadakan pembelajaran gratis yang ditujukan bagi anak-anak SD hingga SMP. Kami melakukan pendampingan untuk korban dan juga membawa pelaku ke ranah hukum. Yang kedua, kami mengadakan sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak. Yang ketiga, ada juga sekolah gratis bagi anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Pendekatan kepada mereka melalui orang tua. Misalnya, mereka kenapa susah untuk belajar, pasti orang tua akan menceritakan latar belakang mereka. Sementara itu, konsolidasi juga digelar di Tangerang, Banten. Konsolidasi dilakukan untuk seluruh RPA baik pusat maupun daerah dapat memberikan pendampingan maksimal terhadap korban kekerasan perempuan dan anak. Ada posko kita ya, kita mensosialisasikan kepada masyarakat Banten ini dengan memberikan posko-posko. Kita juga melakukan penyuluhan ya, kita punya tim khusus untuk melakukan penyuluhan di bidang hukum di wilayah Banten ini. Memperluas jangkauan menjadi komitmen RPA Partai Perindo dalam mengadvokasi masyarakat kecil, baik pelaku UKM maupun advokasi perempuan dan anak korban kekerasan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kapal kayu berisi rombongan pedagang karam, evakuasi korban dan barang dagangan berlangsung dramatis. Informasi lengkap yang akan kami hadirkan usai jeda berikut.